Bab 2750. Membuat mutiara Reiki emas. Pada saat yang sama, ada pancingan bambu yang memancarkan Reiki yang kuat di tangan Tracer Taois. Begitu dia melemparkannya, cahaya Reiki terbang keluar dari bagian atas pancing, dan kail ikan tajam yang tergantung di depan langsung menembus ikan roh emas. Mendapatkan ikan roh emas ini, Tracer Taois tampak sangat gembira. Dia membungkusnya dengan Reiki, kemudian menggunakan senjata ajaib lagi. Alasan mengapa Tracer Taois berani bertaruh dengan Eric Kin memang karena dia memiliki senjata. Pancingan Reiki ini sangat efektif melawan ikan roh emas ini. Setiap kali pancingan dikeluarkan, itu bisa menangkap satu ikan roh emas. Ada total 17 ikan roh emas di sini. Selama aku mendapatkan 9, aku pasti akan menang. Namun, ketika Tracer Taois tergila-gila berburu ikan roh emas, dia tidak melihat Eric Kin. Ini juga hal yang normal. Setelah sekumpulan ikan roh emas ini menyadari keberadaan mereka berdua, mereka langsung segera melarikan diri. Di dasar kolam pedang, kerohanian kultivator tidak lebih dari 50 meter. Begitu bergerak sedikit, akan berada di luar jarak pandang mereka. Setelah beberapa saat, Tracer Taois kembali ke tempat pola dewa. Di balik penghalang Reiki, terjebak 7 ikan roh emas. Total ada 7, tapi 2 di antaranya sudah kabur. Mereka lari ke arah yang berlawanan dengan anak itu. Bagaimanapun aku pasti akan menang. Tracer Taois melihat hasil tangkapannya dan merasa cukup puas. Para binatang roh emas ini jika sedikit disempurnakan, maka akan berubah menjadi mutiara Reiki emas. Tetapi perjanjian pertaruhan antara kedua belah pihak belum berakhir, dan Tracer Taois harus menunggu hasil dari Eric Kin. Namun setelah beberapa saat, sosok Eric Kin muncul kembali. Tracer Taois langsung melihat ke belakang Eric Kin, kemudian tertawa. Teman seiman, menyerahlah. Sepertinya aku mendapatkan sedikit lebih banyak. Melihat ke belakang Eric Kin, Reiki-nya juga membungkus ikan roh emas, tetapi hanya 5 ekor, dan Tracer Taois berkata sambil tersenyum. Jika hanya selisih 1 ekor, Tracer Taois masih agak tidak yakin. Bagaimanapun ikan roh emas masing-masing memiliki ukuran yang berbeda, dan masing-masing dari mereka akan menghasilkan mutiara Reiki emas yang berbeda. Jadi jika hanya selisih 1 ekor, jika tidak beruntung, mungkin Eric Kin benar-benar akan menang. Tetapi sekarang selisih 2 ekor, itu hampir tidak dapat menambal kekurangan. Belum tentu, lebih baik disempurnakan menjadi mutiara, dan kita bandingkan. Ujar Eric Kin dengan santai. Oke, tapi bagaimana jika punyaku yang lebih banyak? Kalau begitu kamu 70%, aku 30%, dan sebaliknya. Ujar Eric Kin. Oke. Melihat dirinya pasti menang, Tracer Taois menggelengkan kepalanya dan sedikit mendesah. Eric Kin ini benar-benar tidak tahu diri. Awalnya masih bisa memberikanmu sedikit martabat, tetapi kamu malah bersikeras ingin bertanding. Kamu hanya akan kalah dengan lebih menyedihkan. Begitu melambaikan tangan, Tracer Taois langsung memurnikan ikan roh emas, dan menjadikannya mutiara Reiki emas. Pada jarak sedekat itu, tidak ada yang ingin melakukan kecurangan, karena itu juga tidak akan berhasil. Tracer Taois masih sangat percaya diri pada beberapa binatang roh yang dia tangkap. Menurutnya, para binatang roh emas bisa dijadikan berapa banyak mutiara Reiki emas, itu sangat berkaitan dengan ukurannya. Jadi ketika dia melemparkan pancingnya, dia secara khusus memilih ikan roh emas besar untuk ditangkap, jadi mutiara Reiki emas yang bisa dibuat tidak akan terlalu sedikit. Setelah beberapa saat, para binatang roh emas ini semuanya berubah menjadi mutiara Reiki emas dengan cahaya keemasan yang terang. Teman seiman, aku telah membuat 52 mutiara Reiki emas dari 7 ekor ikan ini. Aku pikir tidak perlu dilanjutkan lagi, jangan buang-buang waktu. Tracer Taois melirik dan menghitung jumlahnya.
dia tersenyum dan menatap Erikin dengan ekspresi bangga. Menang. Awalnya dia pikir dirinya akan bisa membuat 40 lebih mutiara reiki emas dari 7 ekor ikan roh emas ini. Namun keberuntungannya lumayan bagus, jadi lebih banyak 10 bijian dari yang diperkirakan, maka bukankah itu menandakan dia pasti menang? Belum tentu. Menghadapi arogansi Triceratops, Erikin hanya tersenyum. Kemudian, di mata Triceratops, di dalam tirai cahaya di belakang Erikin, ikan roh emas juga perlahan disempurnakan menjadi mutiara roh emas. Pada awalnya, semuanya sangat normal. Tapi selanjutnya, yang mengejutkan Triceratops adalah ikan roh emas kedua Erikin berubah menjadi 12 mutiara roh emas. Yang lebih menakutkan lagi adalah ikan roh emas ketiga menjadi 15. Sampai dengan ikan kelima, sudah mencapai 20 ekor. Aku kalah. Apa yang terjadi? Triceratops tercengang, dia memegang kepalanya, dan untuk sementara waktu otaknya sedikit kacau. Sangat jelas, Erikin hanya menangkap 5 ekor ikan roh emas, namun mutiara yang dihasilkan bahkan lebih banyak dari 7 ekor ikan roh emas yang dia tangkap. Atau karena dirinya menggunakan senjata ajaib, jadi hasilnya kalah banyak. Wajah Triceratops memerah, itu sangat memalukan. Sebelumnya dirinya sangat bangga, dan merasa bahwa dia pasti akan menang. Dia menyuruh Erikin untuk menyerah, alhasil dirinya yang malu. Teman seiman, ikan roh emasmu, tampaknya sedikit berbeda dari yang aku tangkap. Namun segera, Triceratops menyadari sesuatu, matanya berkedip dan dia berkata, "Itu benar, ikan roh emas yang kamu tangkap bukanlah ikan roh emas terbesar yang melarikan diri ke arahmu, melainkan yang lebih kecil. Ikan iakan ini yang awalnya bentuknya kecil baru dapat memadatkan lebih banyak mutiara reiki emas. Tidak, ada ikan roh emas besar juga di dekatmu, bukan masalah ukurannya, tapi ada alasan lain." Melihat Triceratops bergumam pada dirinya sendiri, Erikin yang berada di samping juga tidak mengganggunya. "Aku mengerti, kamu bisa melihat kadar reiki emas yang terkondensasi pada ikan roh emas itu bukan, teman seiman?" Namun segera, Triceratops tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut. Dilihat dari ekspresi Erikin yang selalu tenang, sangat jelas bahwa dia bisa menang bukan karena mengandalkan keberuntungan. Tetapi dengan penampilan ikan-ikan roh emas ini, tidak dapat memutuskan jumlah mutiara reiki emas yang dapat dihasilkan. Meskipun tebakan ini sangat tidak masuk akal, namun itu juga berkemungkinan. Ya, aku memang memiliki kemampuan ini. Erikin juga tidak menyangkalnya, dia langsung mengaku. Triceratops mengertakkan gigi dan marah ke diri sendiri mengapa dirinya begitu sial. Awalnya dia berencana menggunakan senjata yang dimilikinya untuk bisa menang dari Erikin, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak mutiara reiki emas, alhasil malah dimenangkan pihak lawan. Teman seiman, aku mengaku kalah, tidak peduli berapa banyak yang kamu dapatkan sebelumnya, kamu 70% dan aku 30%. Tetapi kamu harus membagikan metode ini agar kita dapat menangkap lebih banyak. Oke, tapi pancinganmu itu. Sebelum Erikin selesai bicara, Triceratops sudah tahu apa yang dipikirkan Erikin dan langsung melemparkannya kepadanya. Benda ini bernilai 25 mutiara reiki emas, atau 10% dari keuntungan. Oke. Erikin mengangguk. Berurusan dengan orang pintar seperti Triceratops, lumayan menyenangkan. Dia langsung mengeluarkan 25 mutiara reiki emas dan memberikannya kepada Triceratops. Keduanya mengatur cara pembagian, dan selanjutnya, mereka akan berusaha sebisanya untuk menangkap binatang roh emas. Triceratops bertanggung jawab untuk menemukan binatang roh emas, dan Erikin bertanggung jawab untuk menggambar pola dewa. Kemudian atas petunjuk Erikin,
mereka langsung memburu binatang roh yang reiki emasnya paling banyak terlebih dahulu. Beberapa jam berlalu, baik Erikin maupun Tracer Taois telah mendapatkan banyak hasil. Mengenai tempatnya, juga terus turun. Bagaimanapun, struktur kolam pedang ini, meskipun seperti toples anggur, namun memiliki ruang besar di bawahnya. Namun dalam radius puluhan mil jauhnya, binatang roh emas di lapisan pertama telah habis ditangkap, dan selanjutnya ke bagian berikutnya. Dan setelah menyelam ke kedalaman beberapa puluh kaki, Tracer Taois tidak punya pilihan lain selain menyerah dan menjual jubah jeraminya kepada Erikin. Orang ini jelas berada di level awal fase penilaian, tetapi kekuatan tubuh Taoisnya benar-benar menakutkan. Di area seperti ini, Tracer Taois bahkan harus menggunakan reiki untuk melindungi diri, tetapi Erikin tampaknya masih tidak mengalami dampak apa-apa. Bum bum bum. Saat ini, di suatu area di dekat dasar kolam pedang, Erikin dan Tracer Taois sedang bertarung dengan binatang roh emas raksasa. Bersambung.